Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Martina Anggreni dari Universitas Teknokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naja Siva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini kami akan sedikit mengedukasi mengenai hutan mangrove bersama Bapak Hariman. Mungkin beberapa yang akan kami pertanyakan di sini. Kan kita orang di sini mau ada pertanyaan. Salah satunya kayak pemilik dari hutan mangrove ini, wisata ini tuh siapa sebenarnya? Atau dikelola sama pemerintah atau ada swasta? Jadi saya cerita dulu sedikit ya. Sebelum kita ngomong soal pemilik, pengelola gitu. Kawasan ini sebenarnya dibuka itu bukan untuk wisata awalnya, tapi kawasan konservasi mangrove. Jadi konsepnya pelestarian untuk perawatan ekosistem, untuk keseimbangan lingkungan, untuk rantai makanan di sini. Itu juga pelayanan dan edukasi. Nah, setelah di tahun 2017 masuklah CSR dari perusahaan Japa. Ya, mereka kasih modal untuk membangun supaya jadi ekowisata. Makanya sekarang namanya ekowisata mangrove Teloran. Jadi kurang lebihnya awal dibuka, kalau kita membicarakan tentang wisatanya, awal dibuka berarti sekitar tahun 2017. Jadi 2017 itu kerjasama dengan Japa mungkin, yang produknya sosis itu salah satunya kan. Iya. Kerjasamanya dengan kita di sini melalui BUMDes. Di situ ada BUMDes, terus ada lagi bawahnya ada pelestari, ada juga dari NGO Mitra Bentala sama Walhi dan Pokdarwis. Berarti dibukanya ekowisata ini tuh masih kayak memerlukan masyarakat kan, melalui masyarakat juga kan itu. Untuk harga tiket itu apakah ada perbedaan antara dewasa, anak-anak atau hari weekend gitu? Kalau tiket kita belum pernah bikin, yang ada itu donasi. Donasi. Ya, donasinya juga untuk anak-anak nggak dikenakan biaya. Nah, kalau untuk mahasiswa biasanya, tapi nggak dipatok ya 10.000 gitu, enggak. Biasanya mereka setujunya 10.000 donasinya satu orang. Kalau untuk umum 15.000 satu orang. Itu udah include foto di perahu kembar, terus pondokan, parkir, toilet. Satu orang. Kalau untuk lonjakan pengunjung nih Pak, kita membicarakan tentang keramaian itu kurang lebih ada di waktu kapan? Ada di weekend. Ya. Saya kan sempat melihat sosial media beberapa waktu lalu, kurang lebih Desember ya. Itu kan sempat ada tragedi ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah itu kan pada saat itu kan kalau saya itu kan di waktu libur kalau nggak salah. Ya, itu berarti di waktu libur itu lonjakannya semakin tinggi atau gimana? Kalau dari beberapa waktu yang lalu, apakah pada saat itu pengunjungnya lebih banyak atau bagaimana? Pada saat itu sebenarnya bukan
lain sepi, yang lain juga ramai. Iya. Kita lain. Tapi kita lebih ramai karena waktu itu di medsos ada yang viral. Iya. Jadi mereka pada pengen tahu, yang tadinya belum tahu jadi tahu, pengen kesini. Tiba-tiba mendadak ramai. Tuh. Kita belum siap untuk perbaikan. Sedangkan waktu 3 malam berturut-turut sebelum ramai itu ada air pasang tahunan. Iya. Jadi tiangnya pas surut pada mengkang. Hmm. Karena ini terbuat dari balok sama papan. Makanya bubuhnya itu panjang beruntung ke arah sana, bukan ambruk. Iya. Bubuh. Karena tiangnya Iya. sudah tidak ingin menopang. Kalau ambruk itu seperti yang beredar di media sosial itu nggak benar, karena setiap pagi ada yang monitoring di sini ngecek kelayakannya. Mana yang sudah lapuk diganti. Ya, kami juga nggak mau mencelakakan orang, pengen ngambil uangnya aja nggak. Karena di sini kan sistemnya mengedukasi. Iya. Cuman karena itu faktor alam ya, kami nggak tahu airnya gede, nggak bisa ngecek tiangnya ada yang mengkang atau enggak. Ya, sampai siang pas agak surut itu ternyata tiangnya pada mengkang. Gitu. Nggak nyampe 4 hari langsung mulai diperbaiki lagi di jalur trekking yang sebelah kiri. Hampir 100 meter panjangnya. Yang ini Itu lumayan panjang. panjang. Itu yang pengunjung pas kejadian itu mereka tetap ada di atas jembatan. Tapi posisinya sudah terendam air. Iya, mereka ada yang segini, untung kan itu nggak semuanya rata. Ada yang sepaha, pada basah celananya. Malahan sempat beredar juga banyak saya lihat ada yang bikin video, Berenang. bukan video di atas itu pas lagi kondisi tubuh. Oh Ada yang iya. foto selfie sambil ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Mereka juga kan viral itu, yang jadi korban itu Iya. karena video itu. Kayaknya sih pertanyaannya cukup itu aja, Pak. Sudah. Halo guys, kali ini kita ada di ekowisata mangrove, dan mangrove. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil PKM kami tentang Green Mangrove Tourist, inovasi wisata berbasis konservasi lingkungan.
Di sini anggota kelompok terdiri dari Putri Martina Anggraini, Aden Berlian, dan Najwa Siva Maulana. Ekowisata Mangrove Patengoran dengan nama pengurus Bapak Haliman, berlokasi di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Jenis usaha tempat wisata. Berikut struktur organisasi dari pengembangan ekowisata mangrove terdiri dari pembina, investor yaitu PT Japfa, anggota yang terdiri dari pihak konservasi, promosi, pemandu, dan kebersihan. Identifikasi masalah. Terjadi pelapukan pada tiang penyangga jembatan pada wisata ini. Hal ini menyebabkan wisata ini menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Terjadinya pelapukan pada tiang ini disebabkan pada saat yang bersamaan. Pengunjung pada wisata ini mengalami lonjakan karena sebuah konten yang membuat berbondong-bondong masyarakat berwisata atau sekedar berfoto di wisata tersebut. Pihak pengurus mengaku saat ini terjadi, pihak wisata belum bersiap menghadapi lonjakan pengunjung yang kian bertambah karena viral yang wisata tersebut. Terjadinya pelapukan ini menyebabkan rubuh sepanjang 1 meter dan menyebabkan beberapa pengunjung yang sedang berada di sana mengalami shock ringan. Namun hal ini langsung ditangani oleh pihak pengelola selang 4 hari setelah kejadian berlangsung. Kurangnya penerangan pada jalan ke arah tempat wisata dan akses jalan yang sulit untuk dilewati akibat banyak jalan yang luang dan berlumpur sehingga pengunjung agak kesulitan ke tempat wisata. Pemecahan masalah, melakukan tindakan perbaikan pada jembatan yang sudah roboh agar bukan disebabkan akibat air tahun. Melakukan pengadakan berdalam untuk memiliki kelihatan lagi jadi koordinasi pengunjung sehingga jangan menaruh pada wisata tersebut. Majuan dana inspektor untuk perbaikan sedang menuju misalnya mencari wisatawan untuk menuju saking menarik para peserta. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.